Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 403 Anak muda berpakaian putih. Wu Ningzu berdiri di langit dengan satu tangan memegang sitar, dan tangan lainnya di atas senar. Dia mulai memetiknya dengan lembut, mengirimkan 3 gelombang suara yang terlihat dalam bentuk 3 bilah tajam ke arah 3 penjaga agung. Lagu-lagu yang dimainkan Wu Ningzu tidak hanya sangat kuat dan mematikan, tetapi juga sangat sulit untuk dilawan. Setiap nada dapat dengan mudah menembus ke kedalaman jiwa seseorang, sangat memengaruhi lawan. Hati-hati, serangan gelombang suara gadis ini kuat, jangan remehkan. He Xinfu mengingatkan teman-temannya. Setelah itu, ketiga penjaga agung itu menyerang pada saat yang sama, melepaskan sinar energi terang yang menghalangi serangan gelombang suara Wu Ningzu. Sitar fantasi 1000 nada. Wu Ningzu mendengus dingin. Ia meletakkan sitar hitam di depannya dan membuatnya melayang. Setelah itu, ia meletakkan kedua tangannya di atas senar dan mulai memetiknya dengan kecepatan luar biasa, menyebabkan tangannya tampak seperti kupu-kupu yang berterbangan, meninggalkan jejak. Dalam sekejap, not-not misterius yang tak terhitung jumlahnya mulai berterbangan di langit di atas kota. Setiap not mewakili energi dan serangan yang berbeda. Setiap gelombang suara mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya saat terbang, dan memancarkan berbagai warna yang berbeda. Mereka menutupi langit dan daratan saat mereka menyerbu ke arah 3 penjaga agung. Bahkan 3 penjaga agung pun terkejut saat menghadapi serangan ini. Jenius nomor 1 Istana Sungai Mendalam dengan gelar tangan ajaib 1000 nada ini benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Gelombang suara Wu Ningzu dapat berubah kapan saja dia mau. Dari lembut menjadi liar, dari menyenangkan menjadi menusuk telinga, dari anggun menjadi buas, dari suara alam menjadi suara setan. Setiap perubahan bersifat alami, dan langsung memengaruhi pikiran lawan-lawannya. Mengaum. Bao Shanxiong meraung marah. Tubuhnya langsung berubah, menjadi lebih dari 3 meter tingginya. Dengan sepasang tangan besi yang bersinar terang, dia meninju gelombang suara yang datang ke arahnya, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Adapun Ti Ying, ia memiliki sepasang sayap besi yang menakutkan dan hampir tak terkalahkan. Sayapnya menari-nari, menghasilkan pertahanan yang sempurna. Di sisi lain, He Xinfu meraung liar. Raungannya adalah serangan gelombang suara, tetapi jika dibandingkan dengan Wu Ningzu, serangan gelombang suaranya terlalu lemah. Namun, Wu Ningzu harus melawan 3 musuh sekaligus, dan mereka bukanlah lawan biasa, mereka adalah penjaga istana Raja Iblis yang hebat. Bahkan jika dia memiliki bakat yang luar biasa, dia harus membagi serangannya menjadi 3. Mustahil baginya untuk mengalahkan ketiganya sekaligus, dan sekarang, dia bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanan mereka. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang berlarut-larut. Jiang Chen yang berdiri tepat di tengah kerumunan telah menemukan seluk-beluk Wu Ningzu. Dengan memiliki kultivasi yang luar biasa di usia yang begitu muda, dia memang seorang jenius yang tak tertandingi. Tak satu pun dari penjaga istana Raja Iblis yang hebat dapat dikalahkan dengan mudah, dan mereka semua secara keseluruhan lebih kuat dari San Ying, tidak ada prajurit jiwa tempur akhir biasa yang dapat dibandingkan dengan mereka. Memiliki kemampuan untuk melawan 3 dari mereka pada saat yang sama dan masih tetap berada dalam posisi yang menguntungkan, Wu Ningzu telah membuktikan kekuatannya yang luar biasa. Jika pertarungannya 1 lawan 1, tidak ada satupun penjaga istana Raja Iblis yang mampu menandingi Wu Ningzu. Namun, jika mereka bersatu dan menyerangnya bersama-sama, ceritanya akan berbeda. Dengan serangan sitar 1000 nada fantasinya, Wu Ningzu dan 3 penjaganya menemui jalan buntu. Di sisi lain, meskipun San Ying hanya bisa membela diri tanpa melawan, bagaimanapun juga dia adalah seorang pejuang jiwa tempur akhir, seorang tetua terhormat dari Istana Sungai Mendalam, dan dia memang memiliki beberapa keterampilan dan trik tersembunyi. Oleh karena itu, mustahil bagi Yun Zhonghe untuk membunuhnya dalam waktu singkat. San Ying dan Wu Ningzu sendirian menghadapi 4 penjaga agung Istana Raja Iblis, tetapi situasi kota itu tidak baik. Kekuatan terkuat di kota itu adalah keluarga Wu, dan Wu Ningzu hanya membawa San Ying dari Istana Sungai Mendalam kali ini. Adapun Istana Raja Iblis, mereka telah mempersiapkan serangan ini untuk waktu yang sangat lama, dan dengan kurangnya persiapan sebelumnya, tidak mungkin orang-orang di kota Matahari Menari dapat mempertahankan diri dari serangan gila para iblis. Dengan kekuatan keluarga Wu saja, tidak mungkin mereka bisa mengalahkan iblis-iblis ganas itu. Semua orang dari keluarga Wu sibuk bertempur, termasuk Wu Tianyang dan semua prajurit jiwa tempur mereka. Tak seorang pun dari mereka punya waktu untuk membantu yang lain. Sedangkan bagi orang-orang kota yang tidak bersalah dan lemah, mereka hanyalah makanan yang menunggu untuk disajikan, karena kebanyakan dari mereka terlalu lemah untuk melawan. Mereka hanya bisa menunggu untuk dibantai. Jeritan memilukan terdengar dari mana-mana, dan tampaknya hal itu tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Manusia dan iblis bertarung di mana-mana, dan bangunan-bangunan dihancurkan. Ini adalah pembantaian yang sangat kejam. Jiang Chen melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya dalam diam. Kebuntuan antara Wu Ningzu, San Ying, dan 4 pelindung agung akan segera terpecahkan.
Tak satu pun dari mereka akan mampu bertahan lebih lama, dan bahkan orang-orang dari keluarga Wu akan segera dikalahkan oleh iblis-iblis itu. Semakin banyak orang dari keluarga Wu yang meninggal setiap menitnya. Pertarungan antara manusia dan iblis lainnya sama-sama mengerikan. Jika situasi terus berlanjut seperti ini, Jiang Chen tidak ragu bahwa setelah hari ini, kota matahari menari pasti akan menjadi kota kematian. Seperti yang dikatakan Yun Zhonghe, semua manusia yang hidup di sini akan mati, seluruh kota akan dibantai oleh istana Raja Iblis. Tidak sulit untuk meramalkannya. Dan Qingsun City akan menemui akhir yang sama seperti Demon Palace yang dihancurkan oleh Jiang Chen. Ho! Tiba-tiba, seekor binatang buas turun dari langit. Dengan mulut terbuka lebar, ia mencoba melahap Jiang Chen dengan satu gigitan. Mendesah. Jiang Chen menggelengkan kepalanya pelan. Ketika binatang buas itu mendekatinya, dia dengan santai mengarahkan jarinya ke depan dan melepaskan sinar kemasan, memotong binatang itu menjadi dua. Sepertinya aku harus melakukan sesuatu hari ini. Sebagai manusia, aku tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Setelah itu, teriakan tajam tiba-tiba bergema di seluruh kota. Teriakan itu sangat keras dan tidak mengenakan, dan langsung menarik perhatian banyak orang. Mereka mendongak dan melihat pedang emas setinggi lebih dari 30 meter muncul di langit. Pedang ini luar biasa besar. Pedang ini tidak dipegang oleh siapapun, tetapi terbang sendiri. Astaga, plus. Seolah-olah ada yang mengendalikan pedang emas besar itu dari suatu tempat, pedang itu mulai terbang ke segala arah di dalam medan perang, dan setiap iblis akan teriris menjadi dua kemanapun pedang itu terbang. Pedang raksasa ini tampak seperti benda berakal budi. Pedang itu tidak menyerang manusia manapun, pedang itu hanya berfokus pada iblis, dan menyapu bersih setiap makhluk buas yang ada di sepanjang jalannya. Tidak ada yang dapat menghentikannya, dan tidak ada iblis yang mampu menahan lebih dari satu serangan dari pedang emas raksasa ini. Lihat, pedang apa itu? Sungguh menakjubkan. Pedang emas besar itu telah membunuh banyak iblis, hebat sekali. Pedang yang luar biasa. Sepertinya ada seorang prajurit perkasa yang bersembunyi di suatu tempat di kota ini, aku yakin pemilik pedang ini adalah seorang prajurit yang tangguh. Tapi, siapakah orang itu? Kemunculan pedang emas raksasa itu membawa kegembiraan bagi banyak orang. Bahkan, banyak di antara mereka yang diselamatkan oleh pedang itu saat mereka berada di ambang kematian. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pedang emas itu terus terbang ke seluruh kota, membunuh banyak sekali iblis, menyebabkan jatuhnya mayat-mayat dari langit. Pedang itu juga mengembalikan harapan bagi mereka yang telah kehilangannya. Tak seorang pun menyadari seorang pemuda berdiri di tengah kerumunan, diam-diam mengendalikan pedang emas besar ini. Haha, bagus. Saat melawan iblis jiwa tempur menengah, Wu Tianyang tertawa puas. Kemunculan pedang ini secara tiba-tiba telah membangkitkan semangat semua orang. Tidak hanya itu, hal itu juga membuat Wu Tianyang tahu bahwa ada seorang prajurit perkasa yang tersembunyi di suatu tempat. Dia bukan orang bodoh, dia dapat dengan mudah mengetahui seberapa kuat pedang ini dengan matanya. Jelas baginya bahwa tidak ada orang biasa yang dapat memiliki pedang yang luar biasa seperti itu. Wu Ningxu dan San Ying yang tengah bertarung dengan gelisah telah melihat pedang besar ini juga, begitu pula para penjaga istana Raja Iblis. Ini pedang yang bagus, sekarang ini milikku. Mata Heixin Fu berbinar. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah pedang emas raksasa itu, lalu mengulurkan tangannya ke depan dan mencoba meraihnya. Jangan berani-berani lari dariku. Wu Ningxu menolak untuk membiarkannya menyentuh pedang itu. Dia segera melepaskan serangan gelombang suara, menghalangi Heixin Fu. Heixin Fu, tidak ada prajurit hebat yang bersembunyi di kota ini. Mari kita fokus menangkap Wu Ningxu bersama-sama, kita bisa melatih pedang itu setelahnya. Yun Zhonghe berkata dengan keras. Dia menyerang lagi dengan kipas bulunya, memukul mundur San Ying. Dia memuntahkan darah dan berkata, dasar orang tua bodoh, cukup mempermainkanmu. Teriakan bangau surgawi. Yun Zhonghe langsung menyerang dengan marah. Dia ingin segera mengakhiri pertempuran ini dan membunuh San Ying. Aduh. Sebuah bangau ilusi besar tiba-tiba muncul di atas San Ying dan menghantamnya dengan kekuatan yang luar biasa. San Ying terluka dan tidak mampu bertahan dari serangan ini, jadi dia langsung terpental dan darah menyembur keluar dari tubuhnya. Serangan itu telah melukainya dengan parah, dan menyebabkan kekuatan tempurnya berkurang setidaknya setengahnya. Astaga, plus. Setelah menjatuhkan San Ying, Yun Zhonghe tidak meneruskan serangannya, ia malah berbalik dan bekerja sama dengan 3 penjaga lainnya. Dengan bergabungnya Yun Zhonghe, Wu Ningxu akhirnya tidak mampu menahan serangan mereka. Nada sitarnya mulai berantakan, dan dia tidak mampu menjaga keseimbangan antara gelombang suaranya. Dia sekarang hampir tidak mampu membela diri. Ho! Di sisi lain, seekor iblis jiwa tempur menengah yang kuat tiba-tiba melompat keluar dan berubah ke bentuk aslinya, lalu menerjang ke arah pedang emas raksasa itu. Jangan coba-coba menyentuh pedangku. Tepat pada saat ini, suara yang dingin tiba-tiba bergema di seluruh medan perang.
Setelah itu, seorang pemuda muncul di langit. Dia melambaikan tangannya, dan pedang emas raksasa itu segera kembali padanya. Banyak orang langsung mengalihkan pandangan mereka ke pemuda berpakaian putih ini. Meskipun tidak ada yang bisa melihat wajahnya, karena ada lapisan cahaya keemasan yang menutupi wajahnya, mereka bisa merasakan bahwa dia adalah seorang pemuda. Pemuda ini tidak lain adalah Jiang Chen. Untuk mengurangi korban dan tekanan, dia dengan tegas melangkah ke tempat kejadian. Ledakan. Ketika binatang iblis itu mengetahui bahwa Jiang Chen hanyalah seorang prajurit inti ilahi, ia segera menerjang ke arahnya dengan mulut terbuka lebar, mencoba membunuhnya dengan satu gigitan. Mati. Jiang Chen mengangkat pedang suci surgawi tinggi-tinggi ke udara dan mengayunkannya ke arah iblis itu. Pedang yang menyilaukan itu dengan kejam mengiris tubuh iblis itu. Iblis jiwa tempur menengah itu tidak sebanding dengan kekuatan Jiang Chen yang tangguh, jadi tubuhnya terpotong menjadi dua bagian dalam sekejap. Jiang Chen mengulurkan lengannya ke depan dan mengambil jiwa iblis emas dari mayat iblis itu. Itu adalah jiwa iblis milik iblis jiwa tempur menengah, dan selama Jiang Chen menyerapnya sekarang, dia akan memiliki cukup tanda naga untuk menerobos ke alam jiwa tempur. Kesengsaraan surgawi juga akan muncul segera setelah menyerapnya.